saya kemarin harus pas kuncian. Tuan tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari generasi pemuda. Sekarang kami telah berada di rumah salah seorang tua silat yang berada di Cupak, dan kami ingin baca cerita dan ingin menggali informasi tentang silat dan yang ada di Minang dan sejarah-sejarah silat itu sendiri. Kini kita langsung saja minta izin dan langsung bercerita-cerita tentang silat itu sama beliau. Kalau kita lanjutin pembahasan itu ya. Udah bareng. Nah, pertanyaan selanjutnya tadi kan adalah mulai dari penelitian sejarah, lurus dan aliran. Ini perkembangannya bagaimana? Kalau perkembangan silat, kalau dibandingkan dengan masuk mau kita ini jauh mana Sebab dia mau kita di negara Iko sendiri, hampir setiap rumah ada sasaran. Itu karaminya orang Mesir. Tapi kini kan Lasari dikali sasaran yang aktif. Cuman di sisi lain, dengan berbagai keadaan kini, termasuk motivasi generasi muda mendalami silat dengan adanya film merantau, ada film tentang silat, sehingga sebuah semangat baru. Cuman belum ada yang serius, yang benar-benar ingin mendalami. Memang nggak kurang minat orang untuk mengembangkan silat. Guru-guru silat banyak yang ingin membagikan pengetahuannya, tapi yang serius anak murid atau anak didik ini untuk mendalami sangat sulit. Sebagian kan ada yang beralasan orang tua silat itu pelik benar bagian ada ini. Tidak ada orang tua silat yang pelik. Cuma kadang-kadang caranya tidak pandai. Baru kenal saya baru lah banyak ikut hanya segala macam. Tak dicari, tak ada pendekatan. Jadi karena wak lebih praktis gini generasi muda ini, jadi nak praktis belajar sebelah nak pandai sekali di malah ini. Untuk sekolah saya jadi untuk mendalami saya ilmu salah satu ilmu gini. Umpamanya ingin mendalami ekonomi, kuliah wak ambil S1 kan 5 tahun kuliah. Lalu belum bisa lah dijamin langsung benar-benar paham tentang konsep ekonomi. Ingin tahu tentang konsep fisika, baru sekedar data baru 5 tahun kuliahnya. Dan untuk kuliah itu adalah sebelumnya SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, 12 tahun, kuliah 5 tahun, 17 tahun, S1 baru. Nak S2 lah tambah lo kena 2 tahun 3 tahun leh. S3 udah gitu baru jadi profesional. Kalau kadang-kadang seminggu nak belajar harus nak jadi profesional. 5 lah. Tapi ambo berharap kita kembangkan silat, kita gali silat kan hal-hal yang lebih luas, seperti cerita ambo di awal tadi. Silat itu adalah rumusan dari seluruh beluk ilmu pengetahuan leluhur Minangkabau. Jadi silat bukan sekedar bercerita tentang bela diri, tapi seluruh konsep ilmu pengetahuan ada di dalam silat. Gerak langkah itu dihitung secara detail dari rumusan matematika. Berapa geseran kalau pergeseran condong berada dari sekian derajat, pada gelekan yang akan muncul nanti. Ini sebenarnya dihitung. Itu tidak kebetulan. Sampai kajian keseimbangan energi, bah energi positif, bah energi negatif. Dunia kesehatan di dalam silat dikenal dengan istilah sajangka 2 jari, mengkaji titik saraf manusia, organ tubuh manusia, dan menggerakkan sistem saraf yang menghubungkan organ antara organ dan organ lain. Banyak kajian dalam silat itu sebenarnya. Jadi silat bukan sekadar bela diri dalam arti yang sempit. Jadi ambo mencoba lo berbagi sekitar pengetahuan dengan cara kekinian, dengan menulis buku. Ada beberapa buku diantaranya itu ada judulnya Sajangka 2 Jari. Kau nanti mudah-mudahan dalam beberapa sebulan 2 bulan ke depan kau dapat selesai. Dan inilah masih yang dipersilakan yang Sajangka 2 Jari itu. Kemudian sebelumnya kau membahas tentang titik saraf yang tadi.
Yang pertama tentang studi saraf, yang kedua masuk tentang kajian silek dalam konteks matematika, bahas silek dalam seni, bahas silek dalam fisika, biologi dan lain sebagainya. Termasuk ilmu ekonomi, bahas silek dalam konsep ilmu ekonomi. Jadi itu yang membahas dalam kajian Sajangka Dua Jari. Judul bukunya Sajangka Dua Jari Silek Minangkabau. Tapi engkau baru sampel, baru contoh. Mungkin bantu sampulnya akan berubah dari itu nanti. Jadi sebelumnya Ambo telah menulis buku tentang keunikan atau menyingkap rahasia keunikan silek Minangkabau. Jadi ada dua buku satu dan buku dua. Buku satunya sampulnya hampir sama, yang membedakan prosesnya. Jadi mudah-mudahan itu bisa menjadi bahan untuk motivasi bagi generasi muda dan informasi untuk membuka cakrawala berpikir bahwa silek bukan sekedar pertarungan, bukan bercakap. Jadi silek ada memang, kalau silek nang karya itu musuh tidak dicari, basuh pantang lilaan satapak ada mulai sulit itu nang karya. Tapi adalah bijaknya menyampaikan musuh tak dicari, basuh lilakan baama ilakannya itu dengan kebijakan, bukan artinya wah kalau lalu ke jalan kau musuh dekat ujung tu tak mailak lalu kemari, tapi bawa lalu ke sini dengan penuh kebijaksanaan sehingga musuh tadi tak akan terjadi cakap. Itulah hakikat silek dan kawan. Jadi aku berharap dan terima kasih Layado minat dan bakat generasi muda untuk menggali lebih dalam tentang silek dan banyak hal yang perlu kita pelajari. Jadi mudah-mudahan sedikit penjelasan yang baru dapat bermanfaat. Nah ya, untuk seandainya ada yang minat untuk mengetahui tentang buku atau yang memiliki, caranya banyak. Cukup langsung saya kontak Ambo di Facebook Buya Zuhari Abdullah, atau di nomor telepon biasanya di Facebook sendiri Ambo memaparkan seluruh identitas segala macam. Nomor telepon pun ada di situ. Jadi kalau bisa kontak langsung, Ambo online saya bisa yang pesan, kemudian kirim alamat. Setelah mengirim tanda bukti transparan, kemudian berkirim buku. Besok ada itu. Jadi buku kau besok lah beredar kemana-kemana, akan ke Malaysia. Banyak mau mengirim ke Malaysia, ke Pulau Jawa, itu banyak mau mengirim. Jadi cuman di Minangkabau memang nggak kurang. Bahkan orang dari daerah awak sendiri minat. Banyak yang berminat. Bahkan orang-orang dari luar negara kini ada dari Moskow yang ingin belajar mana, tapi sedang mencari kesempatan waktu untuk datang. Jadi yang mau berharap, mau menerima orang-orang dari luar negara itu, kamu berharap itu menjadi motivasi bagi generasi muda. Jadi bukan konotasinya bukan sekedar mencari duit, tidak. Tapi tak seluruhnya bisa dihargai uang. Tapi mau sengaja membuka diri untuk itu, mudah-mudahan dengan itu dapat menjadi motivasi bagi generasi muda menggali dan mempelajari silek lebih dalam. Itu intinya. Seperti apa yang dilakukan di Talangbungo dulu sama Pak Yusri Zarajomano, Maria Silek menghadirkan bekal-bekal bela diri dari berbagai negara gitu. Dan itu memunculkan semangat baru bagi generasi muda, bagi anak-anak untuk mempelajari silek. Nah, tapi tindak lanjut itu tidak berlanjut sampai hari ini, dan ini mudah-mudahan dengan cara-cara tertentu, dengan buku, dengan masuk menerima orang-orang dari luar negara, dapat menjadi sebuah motivasi bagi generasi muda untuk mempelajari silek. Orang luar saya tertarik mengawal. Itulah kurang lebih seperti penjelasan. Jadi gitu ya. Iya. Kalau sekedar pertanyaan apa yang pengen tanya resolusinya lagi di sekolah ya. Sebenarnya itulah dulu yang pengen tanya. Jadi tapi yang ditanya apa ya, tentang jurusku aliran ya. Bisa tak dicoba nggak selangkah atau mau berapa gerakan lah ya. Mbak Alu macam gerakannya dan